mengenai hobi atau entertainment gitu ya. Kita sebagai orang Kristen juga ada tempatnya kan untuk hobi-hobi kita. Ya tentu ada borderline sih ya, tapi di dalam menjalani hobi kita misalnya nih berolahraga atau main game, semua juga ada borderline. Semua ada borderline juga ya. Ke gereja juga ada borderline. Kita mesti kerja juga, mesti pulang ngurusin keluarga ya. Betul. Nah, di dalam menjalankan entertainment kita ini Pak Billy, ada yang beberapa pemuda ini mungkin merasa guilty feeling nih, ya kan? Kita misalnya sudah pelayanan, sudah kalau kerja. Guilty feeling berarti sudah nggak ada ini dong berarti ya, nggak ada clear conscience gitu, ada tuduhan hati nurani itu. Betul. Nah, jadi di dalam menjalaninya mereka kayak main basket nih ya, pasti ada joy-nya kan Pak, pasti ada asiknya nih Pak, refreshing kan ya. Nah, tapi yang mereka sekarang pikirkan, yang mereka sekarang gumuli adalah, is it okay bagi kita untuk just to play the game gitu? Ataukah harus ada tujuan, misalnya nih, tujuan rohani atau penginjilan nih di dalam melakukannya, atau harus ada apa nih, merenungkan apa yang kita lakukan? Enggak lah saya, itu ini ya, apa maksudnya di dalam model pergumulan kayak gini seperti kayak sudah ada dualisme ya gitu ya, seolah-olah Tuhan nggak terlalu happy kalau kita olahraga atau apa gitu, kayak necessary evil, tapi Tuhan juga somehow juga kayak ya udahlah, kayaknya dia juga nggak bisa dilarang orangnya gitu misalnya, kan kacau ya kalau view kayak gini. Tuhan itu bersukacita juga waktu kita bersukacita menikmati pemberian Tuhan ya, termasuk ya ada sport-sport yang disediakan itu di invent manusia, bisa ada interaksinya gitu ya, bisa ada aspek manusia itu apa menyegarkan tubuhnya, lalu ada aspek fun gitu ya. Itu kan juga pemberian Tuhan. Kita bisa baca di dalam Alkitab. Ya Alkitab sih nggak ngomongin bola basket memang ya, belum ada juga sih waktu itu. Tapi misalnya pengkhotbah ngomongin tentang minyak dan anggur gitu ya, pesta, itu kan juga something yang fun gitu maksudnya ya. Minyak dan anggur kan digambarkan sukacita dan itu pemberian Tuhan. Pengkhotbah malah encourage jangan lupa menikmati apa itu pemberian-pemberian itu, karena hidup manusia kan ada putarannya gitu ya, ada putaran di mana dia nggak selalu bisa menikmati kayak gitu. Ada waktu menangis gitu ya, ada waktu tertawa, ada waktu sakit, ada waktu sehat, ada macam-macam, waktunya kan berubah terus gitu seperti musim. So waktu musim menikmati itu datang ya jangan nggak menikmati kairos itu gitu. Kalau kita melihat secara dualistik itu sebagai hal yang nggak sakral dan sebagainya ya, I think kita menghidupi semacam dualisme di situ ya, seolah-olah ada yang lebih rohani, yang ini nggak rohani, dan rumit ya ini apa cara kehidupan seperti itu gitu. Mendingan kita menyerahkan semua aspek itu di dalam area yang diridim oleh Tuhan gitu kan ya. Kecuali itu memang hal yang benar-benar berdosa ya, lain urusan. Ya kita nggak masuk ke sana gitu. Tapi sejauh itu adalah berkat Tuhan yang kita bisa nikmati, ya kita nikmati. Dan of course selalu ada aspek, tadi pakai istilah borderline gitu ya, maksudnya border atau apa ya, ada penguasaan diri lah gitu. Semua juga perlu penguasaan diri. Yang penguasaan diri itu bukan cuma waktu main sport, tapi everything juga perlu penguasaan diri gitu. Saudara kerja keras pun juga perlu penguasaan diri, mesti ada berhentinya juga kan, tetap gitu ya. Ya semuanya perlu penguasaan diri, and therefore takarannya juga mesti pas gitu ya. Di dalam takaran yang disediakan Tuhan, waktu kita beyond takaran itu mau lebih serakah daripada, ya pasti ada guilty feeling gitu, ada perasaan bersalah karena saya sudah serakah ya dengan apa itu, berkat-berkat yang disediakan Tuhan, padahal saya bisa lawful menikmati sampai segini. Ya. Oke. Ya. Thank you Pendeta Billy Kristanto, kiranya Tuhan selalu menyertai pelayanan Pak Billy di ke depan. Thank you. Dan bagi viewer Interchange kita, saksikan terus dan tunggu episode berikut-berikutnya di social media kita.